Kesigapan pasukan RI, pergoki kapal asing, yang intai Indonesia, spontan langsung dipukul mundur. Indonesia setiap 1 hingga 2 tahun sekali, mengadakan latihan gabungan alias Latgab TNI. Dalam Latgab TNI beberapa metode atau doktrin tempur dipraktekkan. Misal taktik mobile udara yang terus disempurnakan. Mobut ini akan jadi pola operasi tempur TNI di masa depan. Unsur darat dan udara juga berkoordinasi dalam Latgab ini. Latgab juga mempraktekkan fungsi dari network centric warfare, di mana para pengambil keputusan mengarahkan komando pertempuran dari tempat ini. Dari sisi Angkatan Laut, mereka bertugas mempersiapkan pasukan pendarat, sebagai unsur pemukul utama merebut wilayah Indonesia yang dikuasai musuh. Sebelum mendaratkan Korps Marinir, Angkatan Laut harus bertempur melindungi satuan pendarat ini. Ketika perjalanan di laut diskenariokan armada menghadapi hadangan dari musuh, mulai dari bahaya udara, bahaya kapal permukaan hingga bahaya kapal selam. Armada Indonesia bisa mengeliminasi semua bahaya itu, bahkan menenggelamkan kapal perang lawan dengan saturasi rudal. Dalam latihan gabungan TNI tahun ini, TNI AL akan melaksanakan penembakan senjata khusus rudal Exocet MM40 Blok 3, rudal C802, rudal C705 yang dilaksanakan oleh unsur satuan kapal eskorta dan satuan kapal cepat dari Koarmada 1 dan Koarmada 2, jelas Puspen TNI pada tanggal 28 Juli tahun 2024. Latgab TNI 2023 diikuti oleh 7.500 prajurit dari 3 matra, semua punya tugas dan peran masing-masing sesuai rencana yang sudah disusun. Para prajurit TNI dari 3 matra dibagi dalam beberapa komando tugas, Kogas. Di antaranya Komando Tugas Laut Gabungan, Kogas Lagap, Komando Tugas Gabungan Amfibi, Kogas Gabvip, Komando Tugas Gabungan Pendaratan Administrasi, Kogas Gabratmin, Komando Tugas Gabungan Lintas Udara, Kogas Linut, Komando Tugas Darat Gabungan, Kogas Ratgab, dan Satuan Tugas Pendukung Pasukan Khusus, Satgas Dukpassus. Jelasnya wajar saja dengan mengintip Latgab ini, mereka jadi paham gambaran kasar kekuatan TNI bagaimana, siapa saja dan sampai mana. Ini bukan masalah sepele, terlebih pasukan penggebuk utama dalam Latgab yakni Korps Marinir, rentan diserang ketika melakukan perjalanan dari titik aju ke medan operasi. Ketika dalam perjalanan menuju medan operasi ada kans armada diserang kapal selam lawan, masalahnya negara di sekitaran Indonesia bakal punya kapal selam, dengan kualitas di atas negeri ini. Virginia Class Australia dan U-218 Singapura, jika Indonesia cuma mengandalkan Nagapasa Class untuk melawannya, alamat boncos sedari awal. Marsekal TNI, Purn, Joko Suyanto ketika masih menjabat jadi Panglima TNI menjelaskan, bahwa ada dugaan kapal selam negara asing mencoba mengintip latihan perang Indonesia. Fungsi kapal selam bagi TNI AL, kata Panglima, sangat penting mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan, yang tidak menutup kemungkinan banyak kapal-kapal selam asing yang mencoba mengintai perairan Indonesia, apalagi pada saat latihan tempur TNI AL, dikhawatirkan adanya kapal selam milik negara asing, yang setiap waktu selalu mengikuti dan mengintai. Untuk itulah Indonesia perlu menambah jumlah kapal selamnya, maka keberadaan kapal selam tersebut merupakan kebutuhan yang penting, kata Joko. Tak ada alasan lagi, Panglima TNI sudah jelas menyatakan, Indonesia butuh tambahan kapal selam berkualitas, untuk menjaga marwah NKRI di mata negara asing. Asteris.